Halo FJ Surabaya, selamat pagi. Welcome to the house of the Lord. Sebelum kita mulai, kita katakan ke kanan kiri Anda, katakan God loves you so much. Oke, yang suami atau istri katakan pasangannya, me too. Oke, alright. Nama saya Henry, saya adalah host Anda untuk hari ini. Senang sekali kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir secara onsite maupun secara online. Saya yakin dan percaya hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Bagi Anda yang ibadah secara onsite, bila ini adalah pertama kali Anda ibadah bersama FJ Surabaya, kami ingin kenalan, kami ingin menyambut Anda secara pribadi. Nanti jangan terburu-buru pulang ya. Anda kami undang untuk dapat datang ke info booth yang terletak di lantai 1 sebelah kanan ketika tadi Anda masuk ke gedung gereja. Nanti Connect Team akan dengan senang hati menyambut Anda secara pribadi dan membagikan informasi seputar kegiatan gereja. Juga Anda dapat stay tune ke Instagram kami @afgfsurabaya untuk mendapatkan informasi acara-acara kita yang sangat exciting di bulan ini ya, bulan Juni maupun bulan Juli itu. Oke, for those of you who doesn't speak Indonesian, if you need translation service, for service 2 we have English and Mandarin translation. Feel free to reach out to one of our ushers on your left or right. They will assist you with the translation device. Oke, nggak ada tambahan pengumuman, saya undang Anda untuk kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Stefania ngomong tentang love-lovean, tentang cinta, tentang kasih gitu ya. Nah, kita akan deklarasikan ayat firman Tuhan hari ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 2. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita baca bersama-sama dengan suara lantang. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami dapat datang ke tempat-Mu Tuhan Yesus. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Itu adalah bukti kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mempersembahkan diri-Mu Tuhan. Jadi korban Tuhan untuk ganti dosa kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Satu persatu Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap season atau musim kehidupan kami, Engkau hadir. Engkau berjalan bersama kami, Engkau Allah Immanuel, Engkau yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin bersuka cita, kami ingin bermazmur, kami ingin bersorak-sorai Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Satu nama di atas segala nama yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Umat Tuhan yang percaya dan sama-sama mau bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Amin. Selamat pagi FJF Surabaya. Mari sama-sama kita sorak-sorai memuji Tuhan pagi hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama saudara. Serukanlah nama yang hebat, Dia tinggi atas segalanya, kuasa mau duduk padanya, Dia Tuhan. Mari sama-sama saudara. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan.
Mari sama-sama angkat tangan yang lain. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang berjalanlah kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Katakan penebusku. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus. Everyone. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Kita berkumpul di tempat ini untuk meninggikan satu nama, amin. Let's go, hey. You are God, come on. And we lift you up. We keep singing, we keep praising, and we won't stop. Giving all we got, you're worthy of all glory. I know there is no other. You are forever. Serukan, you are Lord. Over all, there's
His name. up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Siapa rindu memuji Tuhan? Come on. You up, up, up. Hey. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Hey. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita yang mulia. Hallelujah, we praise you. To you. Come on everyone. Let endless praise resound. Every night and day and with no delay. Let endless praise resound. To you. Let endless praise resound. Every night and day and with no delay. Let endless praise resound. To you. Oh, we praise you. The name above all names, we praise you, Jesus. Haleluya, Bapa. Hari ini kami datang ke tempat ini ya Tuhan, rindu untuk mendekat kepadamu ya Tuhan sekali lagi. Untuk membawa pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Oh, we love you Lord. We want to sing of your great love. We want to sing of your amazing love for us, God. Thank you, Jesus. Standing here in your presence, in a great story landless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy sea. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Oh, your love alone. Let's sing when I'm lost. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removes, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Jesus, we sing, 'cause your love, it runs so deep to our hearts. We watching over your love so deep, it's watching over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my
only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Oh, we sing of your love. We sing. Terima kasih Tuhan, ku bernyanyi bagimu. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything, Jesus. Jesus Christ. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep, it's washing over all of us right now. Thank you, Jesus. You are my everything, Jesus. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all. Your love, let it run deep, let it run so deep, Lord. Oh, kami izinkan Kau melawat kami ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan melawat siap daripada kami di tempat ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami nyanyikan ya Tuhan kasih-Mu. Lord, hear my only cry to know you all my life. 'Cause your love, it runs so deep. 'Cause your love, it runs so deep to our hearts, to our souls, to our lives, oh Lord. Saudara, mari kita izinkan kasih Tuhan untuk melawat kita pada pagi hari ini. Kasih-Nya begitu dalam. Izinkan Dia untuk mengairi bagian-bagian hidupmu yang meskipun tidak sempurna, tapi kasih-Nya adalah yang sempurna. Kasih-Nya adalah terbaik yang telah Ia berikan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. We open our hearts to you, Jesus. You're all I see. Your love is washing me. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Mari jemaat nyanyikan dengan sepenuh hati. Jadikan ini doamu pagi hari ini. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire.
could sing of your love forever. I 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 could sing of your love forever. Kasih sorak-soraknya buat Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang undeniable itu ada Tuhan di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan biarlah kasih-Mu terus mengalir di tempat ini. Dan secara spesifik hamba-Mu berdoa pada pagi hari Tuhan itu boleh mengalir terutama kepada kehidupan pernikahan kami. Mungkin beberapa dari pernikahan kami gersang atau bahkan sudah sangat kering, tapi aku berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan secara profetik hari ini akan disegarkan kembali. Roh Kudus, kami percaya Engkau begitu nyata. Bergeraklah secara bebas, sapu setiap dari kami. Bila kami boleh dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Kami gak mau mengandalkan kekuatan pengertian kami, tapi izinkan Tuhan, kami mau mengizinkan Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Ubah setiap dari kami Tuhan. Berdoa hamba-Mu yang terbatas nih gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi khotbah ini biarlah Tuhan boleh urapi, boleh diaplikasikan, dihidupi oleh setiap jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Dan pada hari ini hamba-Mu juga tergerak berdoa Tuhan tuh. Hamba untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin hari ini sakit Tuhan. Aku berdoa untuk kesembuhan boleh mengalir di tempat ini. Aku berdoa Tuhan mungkin ada yang harus operasi, harus mengalami proses yang enak masuk rumah sakit, penyakit-penyakit anak-anak kami. Aku berdoa Tuhan, kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada sukacita meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan. Aku berdoa untuk divine strength ya Tuhan. Urapi Tuhan, mampukan Tuhan setiap dari kami. Gak pahit melewati ini, tapi kami semakin mengerti betapa besar cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya boleh katakan amin. It's when I'm falling in love with you. Woi, kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebuah lagu yang sangat romantis dan legendaris. Saya percaya mungkin Bapak Ibu sekalian pasti tahu lagu ini bukan? Kenapa kok lagunya dipujikan atau pujikan husnakal ini? Kenapa dinyanyikan lagu ini ya? Karena judul lagu, petikan lagunya akan menjadi inspirasi dari judul khotbah saya hari ini. Di mana kita akan melanjutkan series bulan ini tentang apa Bapak Ibu sekalian? Building family, membangun keluarga. Kita minggu lalu sudah belajar dari Pastor Raymond membahas mengenai membangun unity atau kesatuan dalam keluarga. Dan hari ini kita akan melanjutkan, kita akan membangun dua aspek yang perlu kita bangun dalam keluarga, secara khusus pernikahan. Tapi sebelum saya memulai semua perjalanan kita hari ini, saya mau tanya terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian di sini siapa yang sudah menikah? Angkat tangan Anda, tinggi-tinggi yuk, bangga. Woi, banyak sekali ya yang sudah menikah, puji Tuhan. Saya mau tanya kepada Anda, waktu dulu, terutama yang suami ya, waktu melamar istri Anda, apakah ada yang berkata demikian? Hey, you know what? I hate you, you hate me. Let's get married, shall we? Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Enggak ada. Ketika kita melamar pasangan kita, kita pasti menyatakan seberapa bahagianya kita bersamanya. Betapa besar cinta kita kepadanya. Dan betapa besar keinginan kita untuk menghabiskan sisa hidup kita bersamanya. Oh sayang, 3 menit bersamamu. 3 jam bersamamu seperti 3 menit saja. Tunggu nanti setelah menikah, 3 menit serasa seperti 3 jam Bapak Ibu sekalian. Bukan dari pengalaman pribadi ya, saya gak mau tidur sofa ya. Sedihnya Bapak Ibu sekalian, pernikahan yang begitu romantis, harmonis di awal ternyata dalam perjalanan banyak mengalami perubahan. Along the way, kita semua merasa semua kok berbeda.
Kita merasa nggak diperhatikan, konflik sering terjadi. Kita mungkin heran, loh ini cuma aku tok atau orang lain juga sama karena aku merasa pernikahan ini gagal. Dan lebih parahnya, pasangan ini yang kelihatannya baik-baik ini, ujung-ujungnya merasa bahwa perceraian adalah hal yang masuk akal. Perhatikan statistik berikut ini Bapak Ibu sekalian, statistik yang sangat menyedihkan. Perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 516.000, meningkat 15% dari tahun sebelumnya dan merupakan angka tertinggi sepanjang 6 tahun terakhir. Beberapa fakta mengenai kasus perceraian. Pertama, yang menggugat perceraian ke 75% itu istri, 25% suami. Kasus terbanyak di Jawa Barat diikuti yang kedua di Jawa Timur dengan jumlah 102.000. Apa penyebab utama perceraian ketika ditanya? 63% karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian diikuti masalah ekonomi, money, masalah perselingkuhan, honey, dan masalah kekerasan dalam rumah tangga, bloody Bapak Ibu sekalian. Angka perceraian merupakan total dari perceraian semua agama yang artinya kita orang Kristen, anak-anak Tuhan bisa jadi angka itu. Enggak ada dari kita yang kebal. Fakta ini sungguh menyedihkan dan ketika saya teliti lebih dalam, ini enggak hanya terjadi kepada pasangan yang enggak harmonis. Pasangan yang kelihatannya harmonis pun juga banyak yang cerai. Contoh, pasangan selebriti, waduh, kalau di berita itu romantisnya minta ampun, dunia milik berdua, yang lain bikin yang lain iri. Tapi dalam hitungan 3, 4, 5 tahun langsung menikah. Ketika ditanya kenapa kok bercerai, kok menikah langsung bercerai. Kenapa kok bercerai? Jawabnya enteng Bapak Ibu sekalian. Ya udah gak ada cinta. Apa yang dipertahankan? Ngapain dipaksakan? Semudah itukah Bapak Ibu sekalian kita memaknai cinta? Di luarnya keren, di dalamnya keropos. So that's why church saya mau katakan yang pertama, next slide. Janganlah kita ini fokus pada hal-hal eksternal. Mari kita fokus kepada hal-hal internal, terutama yang bersifat eternal atau kekal. Amin. Fakta perceraian yang tinggi membuat saya berpikir, kalau gitu apa arti kata cinta? Apa kata Alkitab tentang pernikahan? Mengapa banyak sekali anak Tuhan yang pernikahannya hampir kandas atau sudah kandas di dalam perjalanan? Di mana letak kegagalan kita? Itu mengapa? Kita akan bahas hari ini dalam khotbah yang saya beri judul, kalau lagu tadi apa Bapak Ibu sekalian? When I Fall in Love. Kalau judul khotbah saya, When I Fell in Love. Katakan When I Fell in Love. Dalam khotbah ini saya akan menjabarkan 3, tapi sepertinya nggak sempat, mungkin 2 saja karena durasi. 2 kegagalan pasangan suami istri yang akan saya kupas dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Doa saya simpel. Biarlah kita yang sudah menikah ini diingatkan. Kita ini gak sempurna, punya kelemahan. Kemudian kita bisa minta Roh Kudus, mampukan aku untuk menghidupi kebenaran firman. Buat kita yang belum menikah, biarlah ini jadi pegangan. Jadikan dasar kebenaran ketika Anda memasuki pernikahan kelak. Saya gak mau kebalik loh Bapak Ibu sekalian ya. Yang menikah malah, inilah dasar kebenaran bahwa pasanganku gak tepat buat aku. Jangan ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya, yang belum menikah langsung malah menggebu-gebu kepingin menghidupi pernikahan, jangan, itu kacau sekali ya. Semua siap? Catatan siap, kita mulai ya. Saya kembali ke statistik 63 perceraian karena pertengkaran dan perselisihan. Yang menarik adalah seringkali pertengkaran tadi bukan disebabkan karena pasangan suami istri sengaja saling menyakiti, nggak ada loh Bapak Ibu. Bahkan sangat aneh, apalagi kalau usia pernikahan kita seumur jagung 1-2 tahun. Kita masa ada tuh yang lagi honeymoon happy-happy langsung mikir, aku mau nyakiti pasanganku pakai cara apa ya habis ini. Ada nggak Bapak Ibu? Itu psycho sekali ya Bapak Ibu kalau ada yang merasa seperti itu. Nah kalau gitu asal muasalnya dari mana? Jawabannya adalah seringkali pasangan tidak mengerti, salah mengerti atau misunderstand mengenai perbedaan kebutuhan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Dan salah satu misunderstanding terbesar dalam pernikahan, tapi garis bawah ya, pernikahannya yang Adam and Steve. Salah, Adam and Eve maksud saya ya. Bukan Adam and Steve atau Andina and Eve. Jadi pernikahan antara pria dan wanita ya. Oke, perbedaan mendasar antara pria dan wanita adalah kebutuhan mendasar mengenai 2 hal, yaitu love and respect. Katakan love and respect.
Dan dua hal ini terus disinggung oleh Paulus sepanjang perikop ini. Bahkan ia menutup perikop ini di ayat terakhir ayat 33 dengan mengatakan yang sama. Bahwa, itu kenapa kita baca dulu ya ayat 33, baru kita akan kupas ayat per ayat dari ayat 22. Ayat 33 terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, kamu masing-masing berlaku. Suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. So, husbands, love your wife. And wives, respect your husband. Pertanyaan kok sampai ditekankan begitu rupa? Dua alasan. Karena pertama, absennya kedua hal ini membuat banyak sekali pertengkaran. Dan yang kedua, mengapa ditekankan? Karena ini bukan hal yang natural bagi kita pria atau sebaliknya wanita. Maksudnya apa? Lebih mudah bagi pria untuk menghormati dibanding menyayangi. Sebaliknya lebih mudah bagi wanita untuk menyayangi dibanding menghormati. Bahkan ada teori dari seorang hamba Tuhan bernama Dr. Emerson Eckridge yang mengajarkan akan keberadaan the Gracie Cycle. Apa itu the Gracie Cycle about love and respect? Dikatakan seperti ini. Without love, tanpa kasih, sang istri akan reacts without respect. And without respect, sang suami akan reacts without love. Ya udah muter-muter bak lingkaran setan. Dalam penelitiannya ia memberikan kuesioner kepada 7.000 pasangan orang Kristen. Ditanya apa penyebab mendasar dan 83% pria jawabannya, aku gak dihormati di keluargaku. 72% wanita bilang, aku gak disayang loh di keluargaku, ini penyebabnya. Dan dengan rasa penasaran, saya langsung beranikan diri tanya langsung ke istri saya. Yang, kamu merasa aku sayang sama kamu gak sih? Tahu gak Bapak Ibu jawabannya? Seperti geledek di siang bolong. Dijawabnya ya seringkali gak sayang, aduh. Terus ya beda lah sama dulu waktu pacaran. Ouch, sakitnya tuh di sini Bapak Ibu. Tapi ketika saya analisa, tunggu dulu. Itu saya tanyanya kenapa? Karena saya habis berantem. Jadi jawabannya pasti seperti itu. Coba kalau saya tanyanya habis makan sushi di restoran favorit istri saya. Kalau saya tanya pasti jawabannya, ngapain tanya-tanya? Ya pasti sayang lah kamu. Jadi Bapak Ibu, again, saya mau katakan bahwa the issue is real. Dr. Emerson mengatakan bahwa kekurangan love tank bagi perempuan dan respect tank bagi pria ini dapat merembet ke isu apa? Pekerjaan, uang, seks, mertua, dan lain sebagainya. Hal-hal konflik yang seharusnya di level 2 ibaratnya langsung dapat tereskalasi ke level 8. Dan terkadang ini kita nggak sengaja. Kayak kita tuh tiba-tiba tersulut aja. Karena apa? Absennya love and respect dalam relationship mereka. Pernah nggak pasangan-pasangan di sini merasa seperti itu? Lagi diskusi apa tiba-tiba istri langsung ngegas. Ya kamu sih nggak sayang sama aku. Nggak pernah sempetin waktu buat aku. Padahal papaku, mamaku, saudaraku, temanku, kucingku semua sayang sama aku. Sebaliknya yang pria juga sama. Pernah nggak sih kita lagi ngobrol apa-apa atau tiba-tiba kamu ini keterlaluan ya. Di luaran sana, wah di pekerjaan semua segan hormat sama aku. Kamu yang istriku malah nggak respect sama aku. Apakah pernah? Nggak usah dijawab ya. Jadi inilah perbedaan dasar antara perempuan dan pria yang kita harus embrace Bapak Ibu. Embrace itu apa? Kita sadari dan kita terima. Dr. Emerson melanjutkan, jangan sampai ini terjadi. Never let blue and pink yang merupakan differences issue menjadi black and white yang merupakan right or wrong issue. Amin. Jangan sampai perbedaan sifat dasar ini kita malah gede-gedekan, kita permasalahkan. Ini dan nature. Memang cowok dan cewek memang berbeda. Nggak percaya? Ayo kita tes ya Bapak Ibu sekalian ya. Contoh klasik. Semisal cewek atau perempuan atau istri Anda bilang, I have nothing to wear. Para suami, artinya apa? Istri kita lagi nggak punya baju nggak punya baju baru, takut-takut semua ya. Sedangkan kalau cowok misalnya lagi liburan ya, hari terakhir gitu. Terus kita berkata pada istri, I have nothing to wear. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang para istri? Memang nggak punya baju bersih, udah habis. Jadi kalimatnya sama, tapi artinya bisa beda. Yang kalau jujur lebih mudah dipahami yang cowok gitu ya. Bahkan yang menarik, ini sedikit nggak nyambung ya Bapak Ibu. Kalau nanti kita lihat di Alkitab ya, itu istri nggak diejanya bukan I-S-T-R-I. Tapi kalau Anda baca teliti, diejat apa? I-S-T-E-R-I. Istri yang sangat mendekati sifat aslinya. Maksudnya apa, Chef? Tambahin M depannya istri, jadi apa? Saya nggak jawab lo ya, Jadi memang lumrah kalau beda antara cowok dan cewek. Janganlah kita jadi too judgmental. Oh ini aku benar, kamu salah, dan sebaliknya. Saya mau katakan nggak ada perempuan dan pria yang sempurna, tapi justru itu kita saling melengkapi, bukan?
Oke, saya akan langsung masuk. Ada 2 kegagalan yang menyebabkan runtuhnya pernikahan kita. Mulai yang pertama ya. Yang pertama yaitu adalah women fail to respect. Sorry sebelumnya para sisters di tempat ini, saya nggak terkesan, Stephanie terkesan langsung nyerang yang perempuan. Enggak, karena memang perikopnya bahas istri dulu. Dan ayatnya lebih dikit kok, karena memang cowok itu lebih simpel, enggak bercanda. Memang bahas yang istri dulu, karena nanti baru kita hajar tuh para pria-pria, termasuk saya hajar diri saya sendiri di part kedua ya. So, untuk poin yang pertama, kita akan melihat apa kata Alkitab mengenai istri dalam menghormati suami. Hormat macam apa sih? Ayat 22-24 saya bacakan ya. Hai istri, yang suami katakan hai istri, yuk 1, 2, 3. Oi, lembut gitu ya, hai istri, oi. Apa ini? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam apa Bapak Ibu sekalian? Segala sesuatu. Dari 3 ayat ini kita dapat mengekstraksi 2 hormat macam apa sih yang dikatakan Alkitab. What the Bible says about respect. Yang pertama, istri dapat menghormati suami seperti jemaat kepada Kristus. Dan yang kedua, istri dapat menghormati suami dalam segala sesuatu atau segala keadaan. Apa yang langsung ada di benak Anda, sisters atau para istri di tempat ini? Anda mungkin akan langsung reaktif. Ya kalau suamiku hidupnya seperti Kristus atau minimal mencoba meneladani Kristus, mudah pastor untuk aku menghormati dia. Tapi yang ada ini kebalikannya. Suamiku nggak layak dihormati, gila Pak. Suamiku bukan berkorban bagi keluarga, dia mengorbankan keluarga. Dia selingkuh, dia nggak bisa kerja. Aku tulang punggung keluarga. Suamiku childish, suamiku ceroboh, suamiku egois dan lain bla 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 dilanjutkan. Mana bisa aku menghormatinya? Apa ada yang merasa demikian? Kalau ada anggu-anggu tapi dikit aja supaya suami Anda nggak kelihatan. Oh ya, ada beberapa. Oke. Well, memang ini bukanlah situasi yang mudah dan saya akan berhati-hati dalam menjawab pertanyaan ini. Tapi listen to these sisters. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab dan trust me, percaya. Saya pun udah analisa nih dari bahasa aslinya, konteksnya. Dengan harapan nemu, dalam segala sesuatu ini ada syaratnya. Kalau suamimu gini-gini, kalau enggak ya nggak usah dihormati. Tapi yang saya temukan tidak menemukan apa-apa. Karena memang direct, yaitu hormati suamimu dalam segala sesuatu yang terjadi. Namun saya mendapat pemahaman berikut yang doa saya dapat membantu Anda. Perhatikan, semisal suamimu tidak layak dihormati. Paling tidak kita belajar untuk menghormati suami kita bukan karena orangnya dulu. Tapi karena bentuk penghormatan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan akan hal ini tersimpan rahasia pengharapan yang besar apabila kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ke 2. Saya akan bacakan ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak, Bapak Ibu sekalian? Tidak taat kepada firman. Ini kembali mengingatkan kita bahwa istri harus hormat dalam segala hal, bahkan ditambahin. Ketika meskipun suami tidak taat pada firman Tuhan sekalipun. Dan saya merasa ini makin berat. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau make a focal point Bapak Ibu sekalian. Para istri di sini ya. Kalau ada suami Anda yang berperilaku abusive, terutama melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jangan ragu-ragu untuk kasih tahu kami, para iCare leader, para hamba Tuhan di tempat ini ya. Kami make sure suami Anda akan cerah. I'm just kidding. Tapi I'm really serious. Para suami, kita dikasih kekuatan untuk apa sih? Untuk jaga istri kita. Jangan sampai kita pakai itu untuk malah menyakiti suami kita. Ingat, camkan baik-baik dan itu dapat dipidanakan ya Bapak Ibu sekalian ya. I'm speaking the truth dan lumayan in love loh ya Bapak Ibu ya. Oke, kembali ke para istri. 1 Petrus, apabila kita lihat ayat lanjutannya sungguh luar biasa. Ketika kita memilih untuk menghormati suami, dikatakan bahwa lanjutannya, mereka suami juga tanpa perkataan dapat dimenangkan. Dimenangkan itu artinya apa? Diputar balikkan. Diubahkan oleh kelakuan istri jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu. Murni ini apa Bapak Ibu sekalian? Bahasa aslinya phobos. Phobos ini dipakai di kata yang sama di kitab Efesus tadi. Mengatakan mengenai next slide, respectful behavior. Ketika istri, meskipun suaminya bejat, tapi dia tetap memilih untuk mengapresiasi, mengasihi,
menyemangati, mencoba melihat suami kita sebagai berkat dari Tuhan, seberapa ngaconya dia. Di sana Tuhan memberikan pengharapan bahwa Tuhan mampu mengubahkan suamimu yang bebal sekalipun. Amin. Pastor Craig Groeschel berkata, do what is pleasing to God and trust God with the results. Apapun itu resultsnya, percayai pada waktunya, dengan caranya, dan di dalam kedaulatannya kita akan melihat perubahan dari suami kita. Amin. Bisa jadi suamimu yang diubahkan, misal dulu kasar kata jadi lembut. Tapi bisa jadi para istri yang diubahkan. Dimana kita gak sereaktif dulu. Kalau dulu suami ngata-ngatain kasar apa dibalas lebih kasar. Sekarang Tuhan ubahkan menjadi kita punya hikmat, gak reaktif tapi responsif. Menjawabnya dengan penuh hikmat. Dan bisa jadi di poin itulah istri Anda melihat, suami Anda melihat istriku ada perubahan. Amin. Doa saya Tuhan akan memberi kekuatan untuk para istri di tempat untuk dapat melalui musim yang gak mudah sekalipun. And by the way, ada sedikit bonus sebelum saya move on ke part B, kita hajar para pria termasuk saya ini ya. Ada sedikit bonus tips buat para istri, yaitu tips dalam menegur suami. Saya mau katakan bahwa para perempuan, saya mau katakan bahwa kami tuh laki-laki nggak apa-apa kok ditegur. Kalau ada kesalahan kami atau kami yang hal-hal yang nggak suka silakan tegur. Tapi tolong lakukanlah dengan penuh hormat dan dengan tidak menjatuhkan. Apalagi jangan pakai kalimat-kalimat seperti ini. Oh kamu memang nggak bisa apa-apa. Kamu memang nggak ada gunanya. Tahu sambil ngapain? Sambil melotot, tangannya sambil tunjuk-tunjuk, tangan satunya sambil petenteng. Waduh, itu sakit Bapak Ibu sekalian ya. Itu bikin kami off. Tapi saya mau katakan, tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi bukan karena kami narsis atau gila hormat, enggak. Tapi memang that's how we are designed, remember blue and pink. Jadi kita nggak ada fakta dari University of Washington mengatakan, ketika kami diperlakukan seperti itu, detak jantung kami itu 100 BPM. Dikatakan itu apa? Warrior mode atau mode tempur, kita siap tempur Bapak Ibu sekalian. Dan itu kadang-kadang kenapa kami bicara kepada istri, stop, jangan lanjutkan. Itu bukan kami kasar. Tapi kami nggak mau menyakiti Anda lebih lanjut ya. 2.000 couple dilakukan riset dan menariknya Bapak Ibu ini akademik ya. 2.000 couple dalam titik panas atau boiling point dalam perselisihan. 85% cowok masuk ke 100 BPM. Tapi yang menarik 70% wanita walaupun menyamber dengan api, nyamber dengan petir, dengan segala hal yang dahsyat itu, detak jantungnya nggak berubah sama sekali Bapak Ibu sekalian. Normal flat semua. Ini academic research ya. Jadi again Bapak Ibu silakan tegur nggak apa-apa. Tapi jangan menjatuhkan. Dan kalau kami minta time out tolong dikasih ya. Don't worry kok kami memang terkesan kaku dan aneh bagi Anda. Tapi kalau diminta nyawa kami siap kasih bagi Anda. Yang pria-pria jangan lupa traktir saya Cak Man ya. Sebelum menutup poin ini para sisters mari kita refleksikan malam ini bersama dengan suami Anda. Let's reflect, next slide. Apakah hal-hal yang membuatku sulit untuk menghormati suamiku? Apa yang membuatku sulit? Yang kedua, apakah saya sering menyerang harga diri dan merendahkan suami ketika sedang berselisih paham? Dan ketiga, apakah saya mau mengizinkan Tuhan memampukan saya untuk dapat menghormati suamiku? Take time untuk foto, terutama take time untuk renungkan malam hari ini ya. Jangan cuma difoto terus gak dilupain gitu ya. Belajar sesuatu so far? Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat ini cowok-cowok, wah happy tuh, senggol-senggol istrinya, kapok-kapok. Tidak seperti itu Ferguson. Sekarang giliran istri bukan hanya senggol, tapi kalau bahasa Bu Mary sambok suaminya ya. Kita masuk, when I fell in love kedua bicara bahwa men fail to love. Kita para pria mungkin langsung reaktif mendengar poin ini. Wah, maksudmu apa Chef dibilang gak sayang? Selama belasan tahun pernikahan, berapa banyak tangkai bunga asli yang kuberikan plus bunga bank kepada istriku. Aku udah ini, aku udah itu. Semua disebutkan sebagai pembelaan. Ini gak mungkin kan kalau itu gak sayang. Chill bro. Atau saya aja yang gak chill ya. Jangan ngegas. Itu semua sayang kok. Tapi mari kita kembali melihat apa makna mencintai, mengasihi dari perikop ini. Dan sedikit disclaimer ya, yang perempuan jangan langsung, wah ini waktuku udah selesai. Waktunya keluarkan HP sambil suamiku dihajar sama Seva. Jangan Bapak Ibu ya. Kita tetap reflektif bersama, karena kalau kita lihat love and respect selalu menjadi kebutuhan dari laki-laki dan perempuan. Kita masuk ke part B, yang memang fokusnya kepada para pria. Efesus 5:25. Hai suami, yang istri katakan, yang perempuan katakan, hai suami, 1, 2, 3. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya.
Langsung aplikasi, kalau cowok kita nggak usah jelasin, kita langsung aplikasi, straight to the point ya, to the table langsung. Ani memberikan penjelasan yang sangat clear akan makna pertama mengenai bagaimana seharusnya suami mengasihi istrinya. Dan bahkan dapat saya katakan inilah fondasi terutama dari kasih kita kepada istri. Next slide. What the Bible says about love. Kasih suami kepada istri harus didasarkan pada kasih Yesus yang rela berkorban. Listen to this, brothers. Bagaimana kita dapat meneladani kasih Yesus kalau kita tidak pernah merasakan kasih Yesus dalam hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita para cowok-cowok di tempat ini untuk senantiasa diperbaharui dalam kasihnya setiap hari. Karena dari sanalah kemudian kita dapat memancarkan dan menyalurkan kasih Yesus kepada istri kita. Remember, we cannot give what we don't have. We can never share the love of God if we have never experienced it, brothers. Ketika seorang pria nggak memberikan kasih Kristus, terus kasih macam apa yang kita kasih? Kasih yang berdasarkan pengetahuan kita, kasih berdasarkan kemampuan kita, atau bahkan kasih yang berdasarkan mood kita. Jangan salah kalau kita lihat di sini, kasih yang Yesus ajarkan jelas di ayat 25 ditandai dengan rela berkorban, yang artinya rela melepaskan haknya. Sama seperti Yesus loh. Yesus meninggalkan surganya yang kekal. Dan dia datang ke dunia dan gak hanya datang. Dia menjadi setara dengan ciptaannya dan bahkan menyerahkan hidupnya. Ia rela mati bagi kita. Memang mengasihi istri gak mudah, gak mengenakan dan gak akan adil. Dan terkadang atau seringkali bisa jadi rasio saling menyakiti kita itu 100 banding 1. Maksudnya apa? Istri nyakitin kita 100 kali, kita gak kuat, kita balas sekali. Ketika kita balas sekali, dibalas 100 kali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jangan gitu yang, enggak, ampun ya, oke, enggak. Cowok, maksudnya saya cowok yang nyakitin istrinya 100 kali ya. Oke, pertanyaan saya simpel kepada para brothers tempat ini. Apakah kita tetap mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Dikatakan apa? Selfless love. Mau menderita baginya. Menyerahkan nyawa segala sesuatu kepada istri kita. Will you do that, husbands? Will I do that? Jawab dalam hati ya. Saya mau katakan bahwa next slide. A husband loves his wife best when he loves God most. Dan poin ini sekaligus menjadi reminder buat teman-teman yang belum menikah. Saya mau katakan pastikan pacar Anda atau calon suami Anda. Jadi jangan cuma tanyakan, boleh gak sih pastor menikah berbeda agama? Ini sudah bukan berbeda agama. Sama agama Kristen pun pastikan dia sudah mengalami kasih Kristus. Amin. Karena kalau sama-sama Kristen tapi gak pernah mengalami kasih Kristus, bisa menikah bisa tapi PR-nya banyak teman-teman sekalian. Bakal banyak PR-nya. Jadi pastikan selama Anda masih pacaran, buka mata lebar-lebar. Amin. Yang sudah married, tutup matamu rapat-rapat. Jangan dibuka ya. Yang kedua, ayat ke-26. Untuk menguduskannya, menyucikannya Kristus pada jemaat ya, dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Apa yang dapat kita pelajari? Poin yang kedua, what the Bible says about love, yaitu ketika kasih suami selalu bertujuan untuk kebaikan pasangannya. Aplikasinya juga langsung kita ya, simple. Tanyakan, apakah selama pernikahan istri kita semakin hari semakin diperbarui, semakin serupa dengan Kristus atau semakin tidak serupa dengan Kristus? Karena di ayat 27 dikatakan istri kita harus semakin cemerlang, semakin kudus. Memang yang mampu mengubahkan hanyalah Roh Kudus. Tapi jangan lupa, itu secara supernatural. Tapi secara natural kita para pria diberi tugas yaitu menjadi imam di dalam keluarga. Dan mengasihi istri dalam arti ini juga berarti apa Bapak Ibu sekalian? Menegur, berani menegur istri ketika memang diperlukan demi kebaikannya. Cuma sedikit tips juga ya buat para pria, para suami tempat ini. Kalau mau menegur, jangan main langsung-langsung Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Kalau mau menegur, tampung dulu, cari waktu yang tepat. Dan di sini saya juga bisa melihat istri saya mukanya berubah. Karena saya tipe orang yang dikit-dikit langsung diomongin teman-teman. I'm preaching this to myself, don't worry. I'm preaching this to myself, oke? Jadi para pria, saya mau katakan, kalau sebelum menegur, doa dulu, cari hikmat dan cari momen yang tepat. Nanti hikmat itu dapat mengalir dalam bentuk apa? Ngobrolnya nanti setelah anak tidur, oke. Atau yang kedua, tegur, tapi tegurlah di restoran favorit istrimu. Atau yang ketiga, tegur boleh, tapi sebelum itu ganti
tasnya istrimu jadi tas yang baru dulu. Yang istri-istri katakan, oh nggak materialistis, nggak ada yang semangat. Puji Tuhan, tidak ada duniawi. Oke, but again, inilah konsep cinta yang benar teman-teman. Bukan yang semu, di mana kita berani menyatakan kebenaran untuk kebaikan pasangan kita. Dan gak hanya menyatakan kesalahan loh. Tapi kita mau diproses, mau berubah bersama dengan pasangan kita. Amin. Aspek terakhir, ayat 28, demikian pula suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus kepada jemaat. What the Bible says about love. Yang ketiga, kasih suami kepada istri hendaknya terkait dengan citra diri yang sehat. Melalui ayat ini Paulus mengingatkan kita akan pentingnya memiliki citra diri yang sehat. Don't get me wrong. Saya tahu, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kita mungkin waktu kecil pernah dibodoh-bodohkan, selalu disalahkan, tidak pernah disayang, selalu dibanding-bandingkan. Kadang-kadang kita tidur malam aja masih ngelindur, nyanyi ojo dibanding-banding ke gitu ya mungkin ya. Yang pastinya itu akan apa? Menimbulkan luka dan kemarahan dalam hidup kita. Dan hal ini menyebabkan kita tidak bisa mengasihi istri kita. Karena apa? Kita nggak ngerti ngasih diri sendiri juga. Nah bayangkan citra diri yang rusak dibawa ke pernikahan. Contohnya apa? Citra diri yang rusak dibawa ke pernikahan. Contoh seperti ini. Suatu hari sang suami bicara ke istri yang, aku kayaknya mau mulai mencoba bisnis ini. Kemudian sang istri dengan baik-baik ngomong, yakin tah? Kamu nggak pernah loh bidang itu. Apa kamu mau tanya dulu sama temenmu yang pernah kerja di bidang itu? Maksudnya baik nggak Bapak Ibu sekalian? Baik. Tapi sang suami karena punya baggage, apa yang terjadi? Langsung ia terluka, ia meledak marah besar. Karena apa? Merasa disepelekan dan merasa dibanding-bandingkan. Itu mengapa sangat penting kita untuk dealing with our past. Di mana kita menguras tuntas kejadian-kejadian di masa lalu dan menggantinya dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Di mana Anda, brothers, Anda itu berharga. Anda memiliki potensi dan Anda punya masa depan dalam hidupmu. Jadi ini buat para sisters yang masih single tempat ini, tanda-tanda seperti ini, citra diri dan lain itu biasanya kelihatan kok. Jadi kalau pacaran PDKT jangan cuma kesetrum romantis, jangan ya. Tapi tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini karena simptom seperti ini sekali lagi kelihatan. Dan pastikan bahwa citra diri itu merupakan hal penting dalam perjalanan kita ya. So husbands, mari kita refleksikan ketiga hal ini. Obrolkan dan diskusikan dengan pasangan Anda, jangan pasangan orang lain ya sekali lagi ya. Refleksikan 3 pertanyaan berikut ini malam ini. Yang pertama, apakah selama ini saya benar-benar mengerti kasih Yesus dalam hidupku? Ataukah kasihnya hanya sekedar teori belaka? Apakah hidup istriku stagnan, semakin serupa atau semakin menjauh dari kebenaran firman? Kita ada PR loh untuk hal itu para suami. Dan yang ketiga, apakah ada bagasi citra diriku yang rusak, berlarut-larut dan mempengaruhi kehidupan pernikahanku hingga hari ini? Bahaslah dengan keterbukaan, jangan defensif ya. Kalau istri Anda mengatakan kebenaran, jangan defensif. Semua mau, wah langsung sepi semua. It's okay, karena butuh waktu untuk menjawab dan merenungnya ya. Jadi melalui pembahasan mengenai love and respect, doa saya kita para suami istri tidak mengalami apa yang namanya crazy cycle. Tapi kita boleh merasakan apa yang namanya energizing cycle. Tahu nggak energizing cycle itu apa Bapak Ibu sekalian? Itu ketika his love motivates her respect. Her respect motivates his love. Saya boleh undang tim Present Worship bergabung dengan saya. Jadi kalau saya boleh analogikan Bapak Ibu sekalian, suami istri ini seperti mobil hybrid yang sedikit berbeda generasinya. Maksudnya apa Chef? Next slide kita lihat. Teman-teman, mobil hybrid untuk bisa bergerak butuh apa? 1, bensin, gasoline ya. Yang kedua butuh yang namanya listrik. Oke, itu sama seperti pria dan wanita. Kita membutuhkan keduanya baik love atau respect dalam hidup ini. Saya percaya nggak mungkin kan ada satu pria pun di tempat ini yang mau hidup dengan istri yang tidak sayang dengannya. Cuma hormat-hormat tapi nggak sayang. Nggak ada yang mau. Dan sebaliknya perempuan nggak ada yang mau menikah dengan pria yang cuma menghormat, yang tidak menghormatinya. Cuma sayang-sayang tok, nggak mungkin ada. Jadi jelas bahwa pria dan wanita sama-sama membutuhkan keduanya, yakni love and respect. Namun ibarat pria ini mobil hybrid yang jadul, yang terdahulu. Jadi butuh bensinnya lebih banyak dibanding listrik. Kalau yang perempuan itu seperti mobil hybrid yang modern. Listriknya, bensinnya dikit aja nggak apa-apa, yang penting listriknya banyak. Dan dengan kita memahami ini,
Doa saya kita dengan lebih sadar memberikan apa yang lebih menjadi kebutuhan pasangan kita. Jangan kita ini salah kaprah memberi pasangan kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan kebutuhannya. Jangan. Salah kaprah ini tahu ibarat apa? Sepasang suami istri yang memberikan hadiah ulang tahun untuk pasangannya. Sang suami itu hobinya hunting, istrinya ulang tahun, tahu dikasih hadiah apa? Dikasih shotgun sama peluru 10 kotak. Happy nggak istrinya? Ya nggak happy gitu ya. Sebenarnya istrinya balas. Tahu cowoknya, suaminya maco waktu ulang tahun, tahu dikasih hadiah apa? Dikasih mutiara yang sangat cantik dan langka. Happy nggak yang cowok? Ya nggak happy, ya sekalian aja kasih hadiah diri masing-masing gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi again, melalui 2 poin ini kita diingatkan. Ayo kita belajar bahwa pasangan kita bukanlah orang yang sengaja menyakiti Anda. Tapi memang kita adalah orang yang tidak sempurna, yang merupakan work in progress. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya sangat tergoda untuk lanjut ke ayat 31 dan ayat 32. Karena di sana kita dapat menggali dan melihat betapa detail indahnya rancangan Tuhan dalam pernikahan. Konsep satu daging itu bukan hanya sekedar gak bercerai. Saya akan tabrak tuh ayat yang ngomong bercerai boleh karena apa? Zina. Enggak boleh. Kemudian saya akan membahas pernikahan sebagai refleksi keintiman Allah Tritunggal. Konsep pernikahan sebagai instrumen kemuliaan Allah. Tapi saya tahu kalau saya lanjutkan Anda pasti lupa semua dan muntah. Itu kenapa saya nggak akan lanjut. Don't worry ya. Kita akan akhiri ibadah hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan semisal Anda lupa semua dengan khotbah saya, paling nggak ingat quote berikut ini ya. Next slide. One of the greatest gift we can give to our children is our healthy, intimate, and godly marriage. Hargai pernikahanmu. Hargai pernikahanmu. Karena pernikahanmu kan menjadi legacy, warisan. Dapat menjadi berkat, batu loncatan bagi anak-anakmu. Atau menjadi batu sandungan bagi anak-anakmu. Dan bila di akhir ibadah ini kita boleh mengingat Sang teladan agung sejati, yakni Yesus Kristus sendiri. Saya gak akan membahas ayat 31. Tapi saya akan bacakan secara cepat aja. Ayat yang sangat terkenal. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat yang sangat terkenal ya Bapak Ibu ya. Pemberkatan pernikahan sering dipakai. Tapi perhatikan. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan pun dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai instrumen atau alat menunjukkan karyanya yang sempurna. Karya salibnya yang sempurna. Maksudnya apa Chef? Listen to this church. Next slide, perhatikan. Suami meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, menjaganya sampai maut memisahkan. Tapi kita lihat bahwa Yesus sang suami, the groom, yang meninggalkan Bapa di surga untuk membuat jemaat Tuhan, yaitu kita semua, the bride, istrinya, untuk menjadi miliknya dengan mengorbankan nyawanya. Supaya apa? Kalau suami menjaga sampai maut memisahkan, tetapi kalau Yesus menjaga menebus kita bahkan sampai maut pun tidak dapat memisahkan kita. Aren't you grateful church? Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Inilah esensi dari karya Yesus yang seharusnya menjadi utama dalam kehidupan kita. FJF Surabaya, mari berdiri, kita akan akhiri pada hari church. Hari ini kita diingatkan, gak ada yang sempurna. Begitu juga pernikahan Anda dan saya. Dan dalam membangun keluarga atau building family, kita ini sering gagal. Seperti khotbah ingatkan, women fail to love, women fail to respect, and men fail to love. Tapi the good news adalah His love never fails. Bila kita diingatkan bahwa Yesus nggak hanya sekedar memberikan kita teladan, tapi yang mengirimkan Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk dapat hidup berpadanan dengan Injil. Bukan kesempurnaan yang perlu kita kejar, namun progreslah yang perlu ada dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus memampukan dan kita meresponinya dengan ketaatan. Sehingga apa? Doa saya, kalau tadi kita kembali ke lagu When I Fall in Love, jangan nyanyi When I Fall in Love, lanjutannya apa Bapak Ibu sekalian liriknya? It will be forever. Kalau when I fell in love, doa saya, it won't be forever. Amin Bapak Ibu sekalian. Sehingga doa saya, setiap musim di pernikahan di FJF Surabaya, saya deklarasikan, bukan when I fell in love, tapi kita dapat mengatakan when we flourish in love. Amin semuanya. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan pujikan satu lagu, ini lagu lama, biar menjadi reminder buat kita bahwa kita ingin senantiasa mengenal kasih-Nya, dan kita minta tolong Tuhan memampukan kita untuk diperbaharui senantiasa. Dan jadi doa kita FJF Surabaya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku,
rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita pujikan dari awalnya Bapak Ibu sekalian. Resapi setiap kata-katanya. Betapa ku mencintai, Kami mensyukuri Tuhan pernikahan kami Tuhan. segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ingat kembali kasih Tuhan sepanjang perjalanan hidup Anda. Sadari. Aku menyadari Thank you Lord. di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi. Rancangannya gak pernah gagal FCM Surabaya. Rancangan terbaik. Deklarasikan yuk. Oleh karena kasih. Thank you Lord Jesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih Yang selalu memberi. yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya percaya pada hari ini ada urapan yang manis dari Roh Kudus. Seperti yang kita doakan waktu Jumat kemarin, recharge, the word is the same, yaitu refresh. Saya percaya ada refreshment after refreshment di tempat ini. Terutama secara profetik bagi Anda, para couples yang sudah menikah, yang mungkin sudah jauh, sudah renggang, sudah diambang batas. Saya percaya Anda gak kebetulan mendengar firman-Nya, baik Anda yang online ataupun Anda yang onsite. Tapi saya percaya hari ini ada urapan dari Roh Kudus yang akan memampukan, karena pernikahan itu bukan dari kita loh. Pernikahan itu dimeteraikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan itu merupakan institusi yang harus kita respect, sakral dalam hidup kita. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang diketuk oleh Roh Kudus, benar-benar ingin mendedikasikan hidupmu. Mungkin aku selama ini sudah pahit pada suamiku, pada istriku, tapi hari ini aku mau kembali, aku mau merededikasikan hidupku, pernikahanku di dalam nama Yesus. Gandeng istri Anda, peluk sekarang, gandeng sekarang. Kalau ada yang di rumah atau sekarang gak bersama, tetap fokus dalam doa. Karena saya ingin berdoa, puji Tuhan. Saya ingin berdoa bagi Anda para suami istri Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk minyak yang baru Tuhan dalam pernikahan kami. Aku berdoa istri di tempat ini, kami gak mau menjatuhkan suami kami. Kami gak mau merendahkan dia. Kami mau melihatnya sebagai partner yang Engkau sudah persatukan untuk selama-lamanya. Dan aku berdoa untuk para suami di tempat ini. Tuhan, aku berdoa Engkau perbarui makna kasih yang Kau ajarkan. Yaitu kasih yang mau berkorban, yang mementingkan relationship di atas ego kami. Ampuni kami Tuhan, apalagi beberapa dari kami main kata-kata yang jorok, main kata-kata yang kasar, pukulan kami Tuhan. Ampuni itu semua Tuhan. Perbaharui Tuhan, karena kami percaya kami gak bisa dengan usaha kami. Tapi Roh Kudus, Engkaulah yang memeteraikan semuanya itu. Dan Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat segala roh perceraian, roh pecah belah, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sedikit pun keinginan, tidak ada sedikit pun terbesit keinginan untuk bercerai. Jauh-jauhlah dari tempat ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau gantikan, murnikan kembali dengan apa yang kasih-Mu, apa yang berkenan, apa yang kudus, apa yang memuliakan Engkau. Itulah yang menjadi keinginan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan Anda. Dan saya kedua, saya ingin berdoa bagi Anda, para brothers and sisters.
And sisters yang masih singles, bagi Anda yang mau mendedikasikan your singleness sebelum one day Anda bertemu ya, bukan bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan pasangan Anda ya. Kalau Anda mau dedikasikan hidup Anda, jaga kekudusan, bayar harga, angkat tangan Anda, come on. Puji Tuhan, angkat tangan Anda, angkat tangan, karena ada urapan yang baru Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu Tuhan, yang masih single tempat ini. Aku berdoa untuk kekudusan boleh meliputi setiap anak-anakmu. Mereka yang persiapan pernikahan, mereka yang belum tahu siapa jodohnya. Aku berdoa Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan, terutama di tengah zaman yang penuh dengan temptation Tuhan. Hari ini makin mudah untuk jatuh dalam dosa, untuk hidup ngaco, untuk hidup tidak berkenan. Aku berdoa, jauhkan semua itu Tuhan. Aku berdoa tentang kuatkan senantiasa, meteraikan anak-anakmu Tuhan. Aku percaya ketika mereka bertemu dengan jodoh mereka, mereka bukan hanya menikah, tapi terjadi sinergi yang luar biasa, terjadi rancangan-rancangan yang luar biasa, terjadi rancangan indahmu terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terimalah urapan ini di dalam nama Yesus. Mempercaya boleh katakan amin. Mari kita pujikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Come on church. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai ini doa kami Tuhan. Pakai hidup kami, pernikahan kami, singleness kami Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan sebuah kasih yang gak egois, yang selalu memberi, bagai sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau mempenuh bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, Bagai air mengalir, air mengalir yang bagai air tiada mengalir, pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Nanti malam direnungkan ya, para suami istri yang single juga renungkan itu siang dan malam kebenaran firman Tuhan. Dan angkatlah tangan Anda FCF Surabaya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Jangan takut, jangan merasa segala sesuatu sudah berakhir. Karena dengan Tuhan selalu ada masa depan. Dengan Tuhan selalu ada harapan. Don't give up on your marriage. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai Anda dari hari ini sampai selama-lamanya. Doa saya bahkan pernikahan Anda dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Ketika orang melihat pernikahanmu, mereka akan melihat Tuhan. Dan mereka pun dapat dimenangkan melalui pernikahan Anda. Terimalah berkat Tuhan, semua yang percaya boleh katakan amin. God bless you church. Happy Sunday.